tahu, waktu itu bukan musuhmu. Dia cuma terlalu jujur untuk menunggu. Waktu nggak pernah menoleh ke belakang. Dia nggak peduli berapa banyak air mata yang sudah kamu jatuhkan, berapa banyak kesalahan yang kamu sesali, atau berapa kali kamu berharap bisa memutar semua dari awal. Waktu tetap berjalan, tanpa kompromi, tanpa belas kasihan. Dan disitulah paradoks terbesarnya. Waktu tidak pernah memberi kesempatan untuk mengulang, tapi justru melalui waktu, Tuhan memberi kamu kesempatan untuk berubah. Itulah kenapa setiap pagi kamu masih bisa bangun. Itulah kenapa masih ada udara di dadamu, masih ada rasa sakit yang belum sembuh, dan masih ada kisah yang belum selesai. Itu tanda bahwa Tuhan belum selesai menulis takdirmu. Ilusi mengulang hidup. Setiap manusia di titik tertentu dalam hidupnya pasti pernah ingin mengulang. Entah mengulang masa kecil yang polos, hubungan yang gagal, keputusan yang disesali, atau momen yang rasanya terlalu cepat berakhir. Kita ingin kembali karena kita merasa di masa lalu ada versi diri yang lebih baik, atau setidaknya versi yang belum seburuk sekarang. Tapi begini kenyataannya, waktu tidak bisa diulang. Kamu bisa memutar rekaman, tapi kamu tidak bisa memutar takdir. Waktu hanya berjalan ke depan, dan justru di sanalah letak kasih sayang Tuhan yang sering tidak kita sadari. Karena jika manusia bisa mengulang waktu, maka manusia tak akan pernah belajar. Kita akan terus mengulangi kesalahan yang sama, menunda perubahan, dan hidup tanpa rasa tanggung jawab atas konsekuensi. Dalam Story Stoikisme video ada kalimat sederhana tapi menusuk. You can't step into the same river twice. Kamu gak bisa melangkah ke sungai yang sama 2 kali, karena airnya sudah berubah, dan kamu juga sudah berubah. Artinya setiap detik adalah versi baru dari hidup. Hidup tidak dimaksudkan untuk diulang, tapi untuk diperbarui. Dalam Islam, konsep ini ditegaskan lebih indah lagi. Setiap hari ada urusan baru bagi Allah. Surat Ar-Rahman ayat 29. Artinya, perubahan itu sunnatullah. Kamu gak disuruh kembali ke masa lalu, tapi diperintahkan untuk bertumbuh dari masa lalu. Tak bisa diulang, tapi bisa menyembuhkan. Ada hal aneh tentang waktu. Ia seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, ia mencuri. Di sisi lain, ia menyembuhkan. Waktu mencuri masa muda, tapi memberi kedewasaan. Waktu menghapus orang yang kamu cintai, tapi menumbuhkan kemampuan untuk mencintai tanpa memiliki. Waktu mengambil kesempatan, tapi menumbuhkan kesadaran. Dan disitulah paradoks terindahnya. Waktu tidak bisa diulang, tapi waktu bisa menyembuhkan. Banyak orang berdoa agar bisa kembali ke masa lalu. Padahal mungkin yang mereka butuhkan bukan itu. Mereka hanya ingin sembuh, dan penyembuhan itu pelan-pelan diberikan oleh waktu bagi siapapun yang bersedia berdamai dengannya. Dalam kelas Stoikisme, penyembuhan berasal dari penerimaan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Don't waste time thinking about what could have been done differently. Accept it and move on." Jangan buang waktu memikirkan apa yang seharusnya bisa terjadi. Terimalah dan teruslah melangkah. Sedangkan dalam Islam, penyembuhan datang melalui sabar dan tawakal. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat, bukan setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Artinya setiap luka sudah membawa benih penyembuhannya sendiri. Mengapa manusia terjebak di masa lalu? Manusia seringkali bukan hidup di hari ini, tapi di hari yang sudah lewat. Kita menatap masa lalu seperti menatap layar yang retak, berharap bisa memperbaiki gambar yang sudah pudar. Kita mengingat setiap kesalahan dengan detail, mengulang percakapan yang tak lagi penting, dan membiarkan rasa bersalah meracuni hati kita. Tapi tahukah kamu, penyesalan yang tak diolah hanya melahirkan kepahitan, sedangkan penyesalan yang diterima dengan ikhlas melahirkan kebijaksanaan. Dalam Stoikisme, manusia diajak untuk menyadari bahwa segala hal yang terjadi di luar kendali kita, termasuk masa lalu, tidak layak untuk diperangi. Epictetus berkata, "It's not the things themselves that disturb us, but our opinion about them." Bukan kejadian yang membuatmu menderita, tapi cara pandangmu terhadap kejadian itu. Dalam Islam, Rasulullah bersabda, "Apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu." Hadis riwayat Abu Dawud. Artinya tidak ada kesalahan yang kebetulan, tidak ada kehilangan yang sia-sia. Semua punya makna. Bahkan jika makna itu belum kamu pahami sekarang, waktu sebagai rahmat, kesempatan untuk berubah. Kalau waktu nggak bisa diulang, kenapa Tuhan kasih kita hari baru setiap pagi? Karena yang nggak bisa diulang adalah masa lalu, bukan kesempatan untuk memperbaiki diri. Waktu adalah bentuk rahmat yang paling halus. Ia memberi kamu ruang untuk berubah, tanpa menuntutmu langsung sempurna.
Dalam stoikisme, perubahan diri disebut askesis yang latihan jiwa. Para filsuf stoik tidak mencari kebahagiaan instan. Mereka melatih diri setiap hari untuk menjadi lebih sadar, lebih tenang, lebih bijak. Mereka percaya, kebijaksanaan bukan hadiah tapi hasil dari latihan panjang. Dalam Islam, proses yang sama disebut tazkiyatun nafsung, penyucian jiwa. Allah tidak menilai hasil tapi usaha. Tidak menilai kesempurnaan tapi ketulusan untuk memperbaiki diri. Jadi setiap kali kamu bangun di pagi hari, sadarlah, itu bukan rutinitas, itu panggilan. Panggilan dari Tuhan. Perbaikilah dirimu, aku masih memberimu waktu. Cara stoik dan Islam menghadapi waktu. Orang yang bijak tidak meminta waktu berhenti. Mereka belajar berjalan seirama dengannya. Dalam piramida stoikisme, prinsip utama adalah focus only on what you can control. Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengendalikan waktu, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu hidup di dalamnya. Dalam Islam, prinsip yang sama disampaikan lewat ayat. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Surat Al-Baqarah ayat 286, artinya waktu yang kamu punya sekarang, seberat apapun adalah ukuran yang pas untuk jiwamu saat ini. Tidak kurang, tidak lebih. Ketenangan bukan tentang memiliki lebih banyak waktu, tapi tentang hidup dengan sadar di waktu yang kamu miliki. Waktu menghapus tapi juga mengungkap. Waktu menghapus wajah tapi menyingkap makna. Waktu menghapus kebahagiaan tapi mengajarkan arti kehilangan. Waktu menghapus nafsu muda tapi menumbuhkan kebijaksanaan tua. Jadi ketika kamu bilang aku kehilangan banyak hal karena waktu, mungkin sebenarnya kamu sedang memperoleh sesuatu, kesadaran. Itulah paradoks terindah dalam hidup. Yang tampak hilang, seringkali hanyalah bentuk lama dari sesuatu yang sedang berubah. Dalam stoikisme, kematian, kehilangan, dan perubahan bukan tragedi, tapi bagian dari hukum alam. Dalam Islam, perubahan adalah tanda bahwa Allah masih menghidupkan hatimu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. QS Ar-Ra'd 11. Artinya waktu bukan alat untuk menghukum, tapi media untuk mengubah. Kamu gak bisa memutar waktu, tapi kamu bisa memutar arah hidupmu. Saatnya berdamai dengan waktu. Mungkin sekarang kamu menatap cermin dan melihat wajah yang sudah tak sama. Mungkin kamu menyesal, kecewa, atau bahkan takut. Tapi ketahuilah, kamu tidak sedang kehabisan waktu. Kamu sedang diberi waktu untuk berubah. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Perubahan sejati tidak datang dari keinginan mengulang, tapi dari keberanian untuk menerima. Terimalah masa lalumu. Bukan untuk disesali, tapi untuk disembuhkan. Gunakan waktumu bukan untuk menyesal, tapi untuk bersyukur karena kamu masih bisa memperbaiki. Dan bila suatu hari nanti kamu menengok ke belakang, kamu akan tersenyum. Bukan karena semua berjalan sempurna, tapi karena kamu akhirnya mengerti bahwa waktu tidak pernah melawanmu. Kamulah yang akhirnya berhenti melawan waktu. Waktu tidak memberi kesempatan untuk mengulang, tapi ia selalu memberi ruang untuk berubah. Maka gunakan detik ini untuk jadi versi terbaik dari dirimu. Jika hatimu sedang berisik oleh penyesalan, tenangkanlah. Karena Tuhan tidak menuntutmu sempurna, Dia hanya menunggumu sadar. Nafas baru,